Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya coba akan menjelaskan tentang materi momen inersia ya. Setelah yang lalu kalian sudah memahami tentang perhitungan daripada titik berat. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang momen inersia, kita mengingat dulu tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3 ya, hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang terkait dengan inersia ini adalah hukum Newton 1. Masih ingat apa itu bunyi hukum Newton 1? Ya, hukum Newton 1 itu ada berisi tentang apabila suatu benda ya yang resultannya bernilai 0, maka benda yang diam itu akan tetap diam dan benda yang bergerak juga akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Ya kan, dengan kecepatan yang tetap. Itulah hukum Newton 1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian daripada inersia. Apa sih inersia gitu ya? Inersia itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya bahasa Latin iners ya, yang artinya itu adalah lembam atau malas. Sehingga kita dapat mengartikan kelembaman atau inersia itu adalah merupakan ketahanan benda ya untuk menolak adanya perubahan atau adanya pergerakan. Itu inersia, pengertian inersia. Besarnya kelembaman atau inersia itu tergantung daripada massa benda tersebut ya, karena semua benda pasti memiliki massa. Jadi semakin besar massanya, maka semakin besar pula nilai inersianya. Jadi kalau benda begitu pula semakin besar nilai inersia suatu benda, maka kekuatan yang dibutuhkan untuk menghentikan benda tersebut juga akan semakin besar. Ini ada contoh ya, ini ada gambar mobil dan gambar truk ya, dimana dari mobil dan truk ini apabila dalam keadaan terhenti gitu ya, mogok, maka untuk bisa memindahkan mobil atau truk ini dengan kecepatan yang sama, maka dibutuhkan pastinya kekuatan yang berbeda. Nah, sekarang yang mana yang harus lebih besar? Tentunya mendorong truk ini akan jauh lebih besar. Inersi yang kita butuhkan juga akan lebih besar, kekuatannya juga akan lebih besar dibandingkan dengan inersia daripada mobil ini. Kenapa? Karena massa daripada mobil itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa truk. Ya, sehingga itu tadi yang saya sampaikan bahwa inersia itu tergantung daripada besar massanya. Nah, sekarang kita masuk ke momen inersia. Momen inersia sendiri adalah jumlah aljabar dari luas bagian-bagian kecil. Ini misalkan ini penampang ya, penampang tidak beraturan. Ini saya ambil satu elemen kecil. Jadi luas aljabar daripada bagian-bagian kecil ini dikalikan dengan jaraknya dari sumbu putarnya atau dari porosnya. Ya, momen inersia sendiri kan dapat diartikan ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar terhadap porosnya. Jadi berapa besar kelembamannya gitu. Suatu benda ini berputar terhadap porosnya, baik terhadap poros sumbu X maupun sumbu Y ya. Nah, atau dalam persamaannya kita bisa tulis dengan persamaan IX sama dengan integral Y kuadrat dA dan Y sama dengan integral X kuadrat dA. Ini untuk penampang yang tidak beraturan. Nah, untuk penampang-penampang yang homogen beraturan, kita bisa menggunakan persamaan-persamaan yang sudah standar atau yang sudah ada rumusnya. Berikut ini adalah tabel dari penampang-penampang yang memang sudah momen inersianya sudah dapat langsung kita gunakan. Ini adalah bentuk yang homogen atau penampang-penampang sederhana. Jadi kalau kalian menemukan penampang sederhana ini, kalian tinggal memasukkan rumusnya tanpa menggunakan rumus yang tadi, integral itu ya. Ini adalah kalau penampangnya persegi, rumusnya 1/12, IX-nya 1/12 PL pangkat 3 dan Y-nya adalah 1/12 LP pangkat 3. Kalau bentuknya bujur sangkar, luasnya S kali S, berarti IX-nya sama dengan 1/12 S pangkat 4 dan Y-nya juga 1/12 S pangkat 4. Apabila kita menemukan bentuk segitiga dengan luas adalah setengah A kali T,
maka IX-nya baik segitiga yang tidak siku-siku maupun segitiga yang siku-siku kita dapat menggunakan rumus sepertiga 6 AT pangkat 3 dan Y-nya adalah sepertiga 6 TA pangkat 3. Yang ini memang berbeda dengan pada saat kita menghitung titik berat ya. Untuk siku-siku itu kita harus berhati-hati, tapi kalau untuk momen inersia sama saja. Oke. Baik, maksud saya apabila ini diputar bentuknya bagaimanapun juga kita dapat menggunakan rumus ini. Kemudian untuk yang lingkaran full, luasnya adalah 1/4 pi d kuadrat atau pi r pangkat 2, IX-nya 1/64 pi d pangkat 4 dan Y-nya pun juga 1/64 pi d pangkat 4. Kalau bentuknya setengah lingkaran, luasnya adalah setengah pi r kuadrat, IX-nya 0,11 r pangkat 4 dan Y-nya 1/8 pi r pangkat 4. Kemudian untuk yang bentuknya 1/4 lingkaran, luasnya adalah 1/4 pi r kuadrat, IX-nya 0,0549 r pangkat 4 dan Y-nya adalah 0,0549 r pangkat 4 juga. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih perlu didiskusikan, bisa langsung bertanya atau menghubungi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.